Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa dilimpahi kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran online. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menemukan dan menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi. Langsung saja ke materi yang pertama. Langkah menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Langkah yang pertama yaitu membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Langkah yang kedua yaitu menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Langkah yang ketiga yaitu memperhatikan struktur teks eksplanasi. Pada video sebelumnya, Bu Ika sudah pernah menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Langkah yang keempat yaitu menentukan ide pokok setiap paragraf. Langkah yang kelima yaitu menentukan informasi berdasarkan ide pokok. Informasi penting dalam teks eksplanasi bisa dibuat dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama, informasi diambil dari kalimat dalam teks eksplanasi. Maksud dari cara yang pertama ini, itu kita mengambil informasi pentingnya itu langsung dari kalimat yang ada dalam teks eksplanasi. Cara yang kedua yaitu informasi dibuat dengan menggunakan kata-kata sendiri, namun harus sesuai dengan isi teks eksplanasi. Nah, maksud dari cara yang kedua ini itu informasi penting yang kita sajikan itu merupakan buatan kita sendiri dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Namun harus ingat, informasi yang kita buat itu harus sesuai dengan isi teks eksplanasi. Apabila kita menggunakan cara yang kedua ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat informasi penting menggunakan kata-kata sendiri yaitu yang pertama adalah penggunaan kalimat efektif. Yang kedua adalah penggunaan kata baku. Nah, ini akan saya bahas satu persatu. Kalimat efektif sudah pernah dijelaskan pada video-video pembelajaran sebelumnya. Bisa kalian buka lagi video yang berjudul kalimat efektif bagian 1 dan juga kalimat efektif bagian 2. Nah, di situ sudah dijelaskan tentang apa itu kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, syarat kalimat efektif, dan juga contoh-contoh kalimat efektif. Pada video ini, Bu Ika hanya akan memberikan contoh langsungnya dari kalimat efektif tersebut. Contoh yang pertama, para siswa-siswa diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Nah, kalimat di sini itu tidak efektif karena terdapat kata para siswa-siswa. Para siswa-siswa itu tidak efektif karena kata para itu berarti banyak. Begitu juga dengan siswa-siswa. Siswa-siswa juga berarti banyak siswa. Jadi kalau kita menggunakan para siswa-siswa nanti berarti para siswa-siswa itu berarti artinya banyak-banyak siswa. Jadi kalimat di sini itu tidak menggunakan syarat kalimat efektif yaitu kehematan kata. Sehingga kalimat efektifnya yaitu yang benar, para siswa diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Atau boleh juga kata paranya kita hilangkan menjadi siswa-siswa diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Contoh yang kedua, guru baru pergi ke kantor. Di sini kalimatnya tidak efektif. Kenapa? Karena kalimat ini itu menunjukkan ada makna ganda. Sedangkan salah satu syarat kalimat efektif itu adalah kohesi atau kesatuan. Jadi suatu kalimat itu tidak boleh bermakna ganda. Kok bisa kalimat ini bermakna ganda? Bisa karena kalimat tersebut itu bisa bermakna yang pertama, guru sedang pergi ke kantor,
Atau bisa juga maknanya itu guru yang baru sedang pergi ke kantor. Jadi kan maknanya ada dua, bermakna ganda. Sehingga pembenarannya atau kalimat efektifnya itu bisa kita rubah menjadi guru yang baru sedang pergi ke kantor. Atau boleh juga kita rubah menjadi guru sedang pergi ke kantor. Itulah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, rumah itu sedang dibuat. Di sini kalimatnya tidak efektif karena ada kata dibuat, padahal di sini yang dimaksud adalah rumah. Berarti kalimat tersebut tidak sesuai dengan syarat kalimat efektif, yaitu ketepatan kata. Seharusnya kalau sebuah rumah itu bukan dibuat tapi dibangun, sehingga kalimat efektifnya adalah rumah itu sedang dibangun. Selanjutnya, contoh yang keempat. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara memilah, membuang, dan pengolahannya. Kalimat di sini itu menunjukkan kalimat tidak efektif karena ada kata paralel, yaitu memilah, membuang, pengolahannya. Itu adalah kata yang menunjukkan keparalelan. Namun, keparalelannya itu masih salah. Kenapa? Karena kata yang dalam kalimat ini itu belum sama bentuk katanya. Memilah itu berarti kan dari kata pilah yang mendapat imbuhan me. Membuang itu berasal dari kata dasar buang yang mendapat imbuhan awalan me. Sedangkan pengolahannya itu berbeda. Dia berasal dari kata olah yang mendapat awalan pe, selanjutnya mendapat akhirannya. Sehingga kata memilah, membuang, dan pengolahannya itu tidak paralel atau tidak sama bentuknya. Sehingga menyebabkan kalimat ini tidak efektif. Nah, efektifnya itu seharusnya kata pengolahannya itu kita samakan bentuknya dengan kata memilah dan membuang, yaitu mendapat awalan me. Jadi kalimat efektif dari kalimat tersebut berbunyi, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara memilah, membuang, dan mengolahnya. Contoh yang selanjutnya. Hendri demam sehingga Hendri tidak masuk sekolah. Nah, di sini kalimatnya tidak efektif. Mengapa demikian? Karena di sini itu menggunakan subjek ganda dan juga tidak hemat kata. Kenapa? Karena di awal itu sudah ada kata Hendri. Sedangkan setelah kata penghubung itu juga ada kata Hendri. Jadi tidak hemat kata dan subjeknya menjadi ganda. Hendrinya ada dua. Sehingga kalimatnya tidak efektif. Nah, kalimat efektifnya berbunyi Hendri demam sehingga tidak masuk sekolah. Jadi cukup menggunakan satu subjek saja. Hendrinya cukup disebutkan satu kali. Contoh selanjutnya, ibu yang berbelanja di pasar baru. Di sini kalimatnya tidak efektif. Mengapa demikian? Karena sebelum predikat itu ada kata yang. Jika sebelum predikat itu ada kata yang, berarti melanggar salah satu syarat dari kalimat efektif, yaitu kohesi atau kesatuan pada bagian predikat yang tidak didahului kata yang. Jadi penggunaan konjungsi yang di depan predikat itu dapat membuatnya menjadi kalimat tidak efektif karena menimbulkan perluasan makna. Jadi kalimat efektifnya yaitu ibu berbelanja di pasar baru. Kata yangnya dibuang atau dihilangkan. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu bagi semua siswa diharapkan masuk kelas. Di sini kalimatnya tidak efektif. Mengapa demikian? Karena di sini sebelum subjek itu ada kata depan atau preposisi. Sedangkan syarat kalimat efektif itu adalah tidak boleh memakai kata depan atau preposisi di depan subjek. Jadi, karena di sini kan subjeknya semua siswa. Nah, kata preposisi atau kata depannya itu adalah kata bagi.
sehingga kalimatnya tidak efektif. Nah, kalimat efektifnya berarti berbunyi baginya dihilangkan menjadi semua siswa diharapkan masuk kelas. Nah, itulah contoh dari kalimat efektif. Selanjutnya adalah kata baku. Masih ingatkah kalian apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Di sini langsung saja Bu Ika contohkan kata-kata yang benar, dan biasanya kata-kata benar ini itu di dalam kehidupan sehari-hari kita ternyata penggunaannya masih menggunakan kata yang salah. Contoh, atlet. Itu kan sebenarnya kata atlet itu bacanya memang atlet, tapi ternyata penulisannya itu bukan atlet, melainkan atlet. Selanjutnya ada kata apotik. Ini yang sudah secara umum ya. Apotik itu penulisannya adalah apotik, apotek, walaupun bacanya apotik. Terus ada lagi nih yang sering banyak orang yang menggunakannya itu masih salah atau menggunakan kata yang tidak baku, yaitu silakan. Banyak orang itu masih menuliskan kata silakan itu menggunakan silahkan. Nah, itu yang tidak baku. Padahal bakunya itu tidak ada hanya, jadi silakan. Nah, di sini ada beberapa contoh lagi, bisa kalian baca sendiri dan kalian pahami. Di sini juga ada tabel lagi, Bu Ika menyontohkan lagi beberapa. Contohnya di sini ada kata baku mencontek, itu sebenarnya tidak baku, bakunya itu menyontek. Terus ada juga nasihat, itu sebenarnya juga tidak baku, bakunya itu nasihat. Merubah itu juga tidak baku, bakunya itu mengubah. Sistem itu juga tidak baku, bakunya sistem, dan sebagainya. Bisa kalian perhatikan sendiri dua tabel yang sudah Bu Ika sediakan. Bisa juga kalian mencari referensi kata baku dan tidak baku yang lainnya di misalkan bisa di Google atau di Kamus Bahasa untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan untuk menunjukkan kata tersebut merupakan kata baku. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan informasi teks eksplanasi. Jadi, ketika kita sudah menemukan informasi dari sebuah teks eksplanasi, apabila kita disuruh untuk menyampaikannya, menyampaikan secara langsung, atau bisa juga kalau misalkan kita masuk sekolah, berarti biasanya Bu Ika itu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk maju ke depan, menyampaikan informasi yang kalian temukan. Nah, jika kalian disuruh untuk menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi, itu ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu menyampaikan informasinya dengan suara nyaring. Yang kedua, menggunakan intonasi dan ekspresi yang tepat sesuai dengan isi informasi itu. Intonasi di sini itu maksudnya adalah tinggi rendahnya nada pada suara kita. Selanjutnya, yang ketiga, mengucapkan setiap kata dengan artikulasi yang tepat agar dapat dipahami. Artikulasi itu maksudnya pengucapan kata yang kita gunakan itu harus jelas. Selanjutnya, yang keempat, saat menyampaikan informasi, pandangan mata ke arah pendengar. Jadi tidak boleh kita itu menyampaikan informasi tapi hanya membaca saja atau malah kita menunduk. Jadi kalau kita menyampaikan informasi itu pandangan kita ke arah yang mendengarkan informasi kita, untuk menghargai orang yang telah mendengarkan informasi kita. Nah, demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar online.